para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Dupin Altum, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Jumat 17 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih karena di tengah kesulitan, kecemasan, ketakutan dan penderitaan, Engkau selalu datang untuk memberikan hiburan, kekuatan kepada kami. Kami mohon kepada-Mu, bukalah hati kami saat ini untuk merenungkan tentang firman-Mu, tapi terlebih agar menyadari bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami, teristimewa di saat-saat derita menghadap dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, karena Engkaulah sumber sukacita kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
kepergian seseorang menorehkan luka di hati, tetapi kembalinya dia dan kehadirannya akan menyembuhkan luka-luka di hati itu. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kepergian Yesus dalam peristiwa kematian sungguh mendatangkan kecemasan, ketakutan, derita, dan luka di hati para murid. Mereka mengurung diri, mereka hidup dalam kecemasan dan ketakutan, karena Dia yang selalu memberikan keberanian penghiburan kepada mereka kini telah tiada. Tetapi dari cerita-cerita Injil yang kita dengarkan hari-hari sebelumnya, kita menemukan di sana ada sukacita, ada kegembiraan, ada penghiburan di balik kesedihan, ketakutan, dan kecemasan itu. Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain yang pergi ke kubur dan bertemu dengan Yesus sesudah itu datang membawa sukacita, Yesus telah bangkit. Petrus dan Yohanes pun yang berlari ke kubur kosong, tetapi di sanalah mereka yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Kemarin kita mendengarkan dalam kisah Injil juga tentang dua murid yang ke Emmaus. Mereka datang menceritakan kegembiraan mereka bersama-sama dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika mereka duduk bersama, lalu Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Inilah sukacita, inilah kegembiraan di balik derita, kecemasan, dan ketakutan. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tentunya instruksi pemerintah untuk kita tinggal di rumah, membatasi keluarnya kita dari rumah, dan membatasi tugas pekerjaan kita di kantor, di perusahaan, di sekolah, dan lain sebagainya, sungguh mendatangkan kecemasan, penderitaan, dan luka di hati kita. Tapi pagi hari ini saya datang ke hadirat teman-teman sekalian untuk mewartakan bukan ketakutan dan kecemasan, tetapi sukacita dan kegembiraan. Sukacita pertama adalah ketika pemerintah lewat berbagai cara telah membangun rumah sakit, mendatangkan alat untuk tes, dan lewat tenaga medis kita sekarang bergembira dan bersyukur bahwa angka kesembuhan semakin meningkat. Ini adalah sukacita, ini adalah kegembiraan. Kedua, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa ketika kita tinggal di rumah bersama dengan keluarga, anggota keluarga yang lain, maka hal-hal yang dulu kita tidak temukan atau hilang dari keluarga kita, kini kita temukan kembali dan bersemi kembali. Bahkan cinta bersemi kembali. Mungkin dulu suami atau bapak tidak pernah menyapu, mencuci pakaian atau piring, menanam bunga atau sayur, membantu memasak. Sekarang coba bayangkan, ketika sang istri di dapur, sang suami datang bilang, "Ma, apa yang bisa saya bantu untuk kerjakan?" Atau anak-anak mereka datang dan mengatakan, "Ma, saya potong bawang ya, saya buat ini." Itu adalah kegembiraan, itu adalah sukacita, itu adalah penghiburan bagi kita sekalian. Karena itu, di balik derita selalu ada sukacita dan kegembiraan di hari-hari yang mencemaskan ini. Dan ketiga, bahwa di balik derita-derita kecil yang kita alami selama hari-hari ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dia tidak jauh dari kita, tapi Dia sangat dekat dengan kita.
Seperti Ia mendatangi para murid di rumah, di laut, di danau, dan lain sebagainya, maka Dia pun akan mendatangi kita ketika kita duduk bersama di meja makan, ketika kita duduk nonton bareng di ruang nonton, ketika kita bersama-sama bekerja di dapur, di taman, di kebun, dan lain sebagainya. Semuanya mengungkapkan sukacita dan kegembiraan bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di sana, dan Dialah yang menjadi pusat sukacita dan kegembiraan lewat saudara-saudara kita, lewat anggota keluarga kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman, di mana saja Anda berada, pagi ini saya yakinkan Anda sekalian lagi bahwa derita, kecemasan, dan ketakutan hendaknya tidak menentukan iman kita. Tapi justru kita harus melihat bahwa di balik semuanya itu Tuhan menyediakan sukacita dan kegembiraan di sana. Sukacita terbesar kita adalah ketika kita bertemu dengan anggota keluarga kita yang dulu mungkin karena kesibukan, karena tugas dan pekerjaan, kita tidak mendapatkan mereka seharian di rumah. Sekarang mereka tinggal bersama-sama dengan kita berhari-hari di rumah. Ketika kita tinggal bersama, ketika kita berdoa bersama, maka Tuhan hadir di sana. Kalau Tuhan hadir di sana, maka yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kegembiraan, yang adalah penghiburan. Inilah yang kita temukan di hari-hari ini. Dan hari ini, marilah kita bersukacita karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia akan ada bersama dengan kita, Dia akan memberkati kita, dan Dia akan menemani kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan untukmu di pagi hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, terutama keluarga-keluargamu, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.